Ada kurang lebih dua penyebab yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan jam tayang YouTube kita itu berkurang. Dan ini yang saya alami dulu waktu awal-awal nge-YouTube. Halo kreator pemula, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga channel sahabat kreator semua setiap hari terus berkembang menjadi channel yang maju dan sukses. Di video kali ini, kembali kita sharing-sharing pengalaman nge-YouTube bagi kita sesama kreator pemula. Karena ada kurang lebih 2 atau 3 sahabat viewers yang bertanya nih, terkait dengan jam tayang teman-teman. Ada yang bertanya, Bang, kok kenapa ya jam tayang di channel YouTube saya itu selalu berkurang? Setiap hari terus berkurang, Bang. Kok kenapa begitu ya? Nah, itu akan kita bahas teman-teman, dan yang akan saya jawab ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Bisa jadi berbeda dengan pengalaman sahabat kreator yang lainnya. Oleh karena itu, kita sharing-sharing di sini agar teman-teman kreator pemula yang lain bisa mendapatkan wawasan dari pengalaman kita. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan jam tayang itu memang bisa saja hilang atau bisa saja berkurang karena ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan jam tayang di channel YouTube kita itu berkurang. Nah, ada kurang lebih 2 penyebab yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan jam tayang YouTube kita itu berkurang, dan ini yang saya alami dulu waktu awal-awal nge-YouTube. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mengetahui apa saja sih 2 penyebab yang pernah saya rasakan terhadap jam tayang itu, teman-teman harus tahu dulu bagaimana kita untuk bisa membaca data analitik di channel YouTube kita. Di bagian data analitik tentu kita bisa melihat di situ ada rekap, ada tampilan di mana bisa kita lihat di situ pergerakan atau performa dari tayangan ataupun juga jam tayang kita. Biasanya yang tayang di YouTube Studio di data analitik itu ada 28 hari terakhir. Itu adalah performa 28 hari terakhir channel YouTube kita. Nah, teman-teman jangan berfokus melihat di situ. Karena kalau misalkan kita hanya melihat jam tayang kita selama 28 hari terakhir, otomatis kita akan bertanya-tanya, kok jam tayangnya segini-gini aja, atau mungkin jam tayangnya kok bisa terus berkurang. Nah, kalau kita hanya melihat data 28 hari terakhir, ya otomatis kita tidak akan bisa melihat jam tayang kita itu terus meningkat. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui sudah berapa banyak jam tayang yang kita hasilkan, atau sudah berapa banyak jam tayang yang sudah diperoleh dari channel YouTube kita. Nah, teman-teman lihatnya di sini, di bagian menu jam tayang ya, tontonan, kemudian klik di menu semua, data semua, artinya data dari pertama kali kita upload video sampai dengan data yang terakhir. Nah, di situ baru dapat kita ketahui secara jelas berapa jam tayang yang kita peroleh. Baik, saya contohkan ya, ini channel saya yang pertama banget dulu ya. Waktu awal buat channel itu, ini channelnya. Nah, kita lihat di sini di data jam tayang, kita lihat di sini cuma 4 jam lebih ya. Di sini datanya data 28 hari terakhir. Nah, kalau kita melihatnya di sini saja, tentu kita akan bertanya, kok bisa terus berkurang? Karena ini pasti datanya setiap hari akan diperbaharui. Otomatis jam tayangnya tidak akan bertambah terus karena terkurangi. Karena datanya 28 hari terakhir. Nah, lihatnya di menu ini. Menu bagian semua. Klik bagian semua. Nah, ini dapat kita lihat jumlah jam tayang keseluruhannya. Tentu beda ya, ini jumlahnya adalah 6 ribuan lebih jam tayang. Nah, jadi itu, jadi jangan salah menilai jam tayang kita itu hilang atau berkurang, atau bahkan misalkan tidak masuk jam tayang yang kita peroleh dari hasil kita misalkan mendongkrak jam tayang. Nah, itu lihatnya di menu semua, jangan hanya dilihat 28 hari terakhir. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat membaca data analitik di bagian jam tayang, ternyata jam tayangnya nggak naik-naik atau naiknya hanya misalkan beberapa jam saja, padahal waktunya sudah hampir setengah tahun misalkan, atau bahkan bisa lebih dari setengah tahun, hampir 1 tahun, kok jam tayangnya nggak naik-naik. Nah, faktor penyebabnya viewsnya sedikit, atau penontonnya sedikit, atau video kita ditontonnya itu hanya sedikit, misalkan hanya puluhan kali ditonton.
Padahal untuk suatu video ya, yang paling sederhananya atau yang paling minim ya, yang paling minimal untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang banyak itu apabila sudah mencapai 100 kali ditonton. Nah, oleh karena itu kebiasaan saya kalau misalkan video saya dalam waktu 3 atau 4 hari belum mencapai 100 kali tontonan, nah itu biasanya saya melakukan trik-trik yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, ada kurang lebih 2 penyebab yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan jam tayang YouTube kita itu berkurang. Dan ini yang saya alami dulu waktu awal-awal nge-YouTube. Karena melakukan kekeliruan atau kesalahan pada saat menonton video kita sendiri. Meskipun nontonnya di handphone yang berbeda, atau di laptop, atau di perangkat yang lain, atau di handphone milik orang lain. Tapi cara menontonnya salah. Seperti apa cara menonton yang salah? Yaitu kita menonton video kita tersebut dengan cara berulang-ulang kali tanpa mengupload dengan video atau channel yang lain. Artinya dalam satu handphone, misalkan selama 30 menit kita tontonin terus nih video kita. Kita putar ulang ya. Kita tonton terus dari awal sampai menit terakhir. Kemudian kita ulangi lagi sampai puluhan kali. Tanpa diselingi dengan menonton channel yang lain. Tanpa diselingi dengan menonton video yang lain. Nah itu memang viewsnya masuk, awalnya masuk. Data di viewsnya itu masuk, misalkan penontonnya bertambah berapa puluh. Itu memang masuk. Jam tayangnya juga masuk, tapi 2 atau 3 hari ke depan itu akan hilang kembali ke semula. Kembali ke hitungan di mana kita memperoleh views dan jam tayang secara alami tentunya. Karena kita menggunakan aplikasi misalkan pendongkrak views, aplikasi penambah jam tayang. Dan biasanya yang berdampak seperti ini yang gratisan ya, karena saya pun pernah merasakan seperti itu. Pernah coba-coba menggunakan aplikasi penambah views, aplikasi penambah jam tayang. Itu tidak lama ternyata teman-teman. Memang awalnya bertambah, tapi tidak lama kemudian kembali hilang, kembali ke setelan awal. Adapun kalau misalkan mau menggunakan jasa-jasa pendongkrak views, penambah views, jam tayang, saya rasa ya bisa saja dilakukan, tapi ya tetap harus selektif. Kalau misalkan terkait untuk menambah views ataupun juga penonton, itu memang saya pernah mencoba salah satu situs website penambah views, pendongkrak views. Nah, itu dampaknya ada ya, berhasil, viewsnya bertambah dan permanen tidak berkurang, tapi ya memang berbayar teman-teman. Kita harus deposit ya, harus mengeluarkan dana. Itu juga pernah saya lakukan, tapi tidak sering, tidak banyak karena keterbatasan anggaran. Nah, jadi itulah ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman misalkan jam tayang di channel YouTube-nya setiap hari kok berkurang, jangan panik dulu, jangan kaget dulu, jangan takut dulu. Cek di data analitiknya di YouTube Studio. Kemudian lihat di data analitik di menu semua data jam tayang untuk semua periode, yaitu dari pertama kali upload video sampai dengan kondisi terakhir. Itu cara untuk melihat jam tayang kita sudah sejauh mana. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Buat teman-teman kreator pemula atau kreator yang sudah lebih sukses dari kita, silahkan berkomentar untuk bisa menambah wawasan bagi kita kreator pemula, agar kita bisa sukses bersama dan saling mensukseskan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.